Halo, anak-anak kelas 3 SD Marsupini Surakarta. Anak-anak kelas 3 yang diberkati Tuhan. How are you doing? I hope everybody is great, safe, and sound. And I hope everything goes well. Hello, Bapak Ibu sekalian, para eyang dan juga para kakak atau siapapun yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, sehat senantiasa, segala pekerjaan, usaha, bisnis, semuanya lancar, diberkati Tuhan juga. Ya, selamat bertemu lagi dengan Sir Erik. Ya, ini di pertemuan keberapa, Nak? Coba kita lihat ya. Oh, di pertemuan ke-7 ya, di pertemuan ke-7. Sebentar. Jendela saya terbesar dulu. Ya, oke. Ya, di pertemuan ke-7, meeting 7 October 1st, 2021. Tanpa terasa sudah sampai di bulan Oktober ya. October 1st, 2021. Ini adalah pertemuan pertama setelah BTS kemarin ya. Selamat bertemu lagi dengan Sir Erik ya. Oke. Oke, nah ada beberapa hal yang Sir Erik ingin sampaikan, tetapi sepertinya kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan doa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya supaya nggak lupa ya. Ya, let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always meet you. In the name of Jesus Christ, Amen. Ya, siapa yang sudah hafal dengan doa sederhana ini? Ya, kalau anak-anak sudah hafal, anak-anak bisa gunakan dalam doa anak-anak setiap hari ya. Oke, sambil berdoa juga sambil belajar bahasa Inggris, belajar speaking bahasa Inggris ya. Oke, ada beberapa hal yang Sir Erik ingin sampaikan. Oke, ini today's menu ya. Ini adalah menu hari ini yang Sir Erik ingin bagikan kepada anak-anak ya. Oke, ada beberapa hal. Nah, yang pertama perubahan model penilaian mata pelajaran bahasa Inggris dengan KD3 dan KD4 ya. Anak-anak sudah mulai mengerti ya. Kemarin BTS-nya kita menggunakan KD31, KD32 dan KD33 ya. Nah, mulai semester ini Sir Erik akan menilai dengan menggunakan model KD ini ya. Setelah 9 tahun ya, setelah 9 tahun ya Sir Erik mengajar, sekarang Sir Erik belajar menilai, belajar mengajar dengan KD ini ya. Oke, KD3 dan KD4 ya. Mungkin anak-anak sudah tahu KD3 itu untuk teori ya, untuk pengetahuan, sedangkan KD4 itu setahu Sir Erik berhubungan dengan praktek ya, dengan praktek. Dan berikutnya nanti Sir Erik akan juga terangkan tentang penilaian harian bahasa Inggris ya. Lalu nanti Sir Erik akan memberikan memberikan gambaran ya tentang meniru, seni meniru atau seni mencontoh ya. Lalu Sir Erik juga akan memberikan pengetahuan tentang kesalahan dalam belajar bahasa secara alamiah ya. Lalu nanti yang terakhir Sir Erik ingin memberikan semacam kesimpulan ya tentang apa yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. So far judulnya, so far sejauh ini kira-kira dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia diartikan seperti itu ya. So far, oke. Oke, nah tentang KD3 dan KD4 yang tadi Sir Erik sudah berikan pendahuluannya ya. Nah, dalam semester 1 ini Sir Erik mencoba untuk
menggambarkan pembelajarannya dengan menggunakan 5 KD ya. KD 31 ya. Anak-anak sudah mengerti ya cara mengungkapkan untuk meminta perhatian seseorang, excuse me, menyapa dengan how are you doing, memperkenalkan diri, ya my name is, I am from class, my number is, lalu menunjukkan atau menyerahkan sesuatu dengan mengatakan here is, ya, lalu berterima kasih, ya, thank you, ya, dan juga pamit, ya, pamit. Lalu yang 32 ya, untuk mengetahui ya 32 mengetahui penggunaan kata tanya what, when, where ya, untuk menanyakan informasi lebih lengkap ya. Lalu yang ketiga mengetahui susunan pola kalimat kata benda, kata kerja, kata benda pada kalimat dengan modal can ya, untuk mengungkapkan kebisaan ya. Itu nanti satu sejodoh ya, can dan cannot ya. Kalau can untuk mengungkapkan kebisaan, nah cannot itu nanti kebalikannya ya, untuk menunjukkan ketidakbisaan. Ya. Walaupun itu sebenarnya cuma tuliskan can saja, tetapi sebenarnya itu berjodoh ya, sekaligus dengan cannot. Nah, lalu masih ada 2 sisa lagi ya, KD 3.4 ini. Untuk mengetahui ungkapan untuk meminta perhatian seseorang, tetap Sir Eric gunakan itu, menyapa tetap, memperkenalkan diri juga tetap, menunjukkan atau menyerahkan sesuatu juga tetap Sir Eric pakai, berterima kasih tetap, menyatakan harapan tetap, bukan itu yang baru ya, dan pamit ya, dan pamit. Lalu yang terakhir, mengetahui penggunaan pola dasar noun, action, verb, noun pada kalimat positif, negatif, interrogative do you, dan interrogatif dengan kata tanya. Jadi ada 4 model ya, ada 4 model kalimat. Ya, dan yang KD 4 ini sudah kita kerjakan ya, anak-anak kemarin sudah menunjukkannya dengan the big project 1. Itu nanti saya akan pisah-pisahkan mana yang 4.1, mana yang 4.2, dan mana yang 4.3 ya. Nanti itu ada. Dan seingat saya kemarin kita juga sempat ada tugas menulis ya dengan menggunakan can. Nah, itu juga nanti Sir Eric perhitungkan itu sebagai tugas praktek ya, Anak ya. Jadi tugas prakteknya bisa speaking dan juga bisa writing ya, bisa menulis juga. Nah, dengan demikian masih ada sisa 2 ya. Jadi mempraktekkan ungkapan untuk meminta perhatian seseorang, menyapa, memperkenalkan diri, menunjukkan atau menyerahkan sesuatu, berterima kasih, menyatakan harapan dan pamit ya. Nanti ada tugas prakteknya juga, berarti itu nanti masuk ke the big project 2 ya. Mempraktekkan yang terakhir ya, mempraktikkan lisan penggunaan pola dasar noun, action, verb, noun ya. Tadi yang ada 4 model tadi ya. Nah, itu Nak sejauh ini yang Sir Eric bisa sampaikan tentang KD 3 dan KD 4. Jadi akan seperti itu nanti nilainya. Oke, tidak perlu khawatir ya. Sir Eric sudah melihat bahwasanya kalian hebat-hebat ya, luar biasa ya. Jangan khawatir ya, bahasa Inggrismu. Kalau anak-anak mengikuti arahan Sir Eric dengan baik, pasti keren ya. Oke. Nah, dengan demikian, karena ada tadi KD-KD tadi ya, dengan demikian Sir Eric akan mengarahkan anak-anak untuk mengerjakan penilaian harian ya. Nanti masing-masing KD itu nanti akan ada nilai hariannya ya. Akan ada nilai hariannya. Oke, itu Sir Eric kasih kata-kata di bawahnya, don't worry ya, jangan khawatir, you can do it ya. You can do it. Don't worry, jangan khawatir. You can do it. Kamu bisa melakukannya. Ya, you, noun, do, action, verb, it, noun dengan modal can, ya, untuk menunjukkan kebisaan, untuk menunjukkan kebisaan. Ya. Nah, itu ya, anak-anakku sekalian, akan di waktu-waktu mendatang akan seperti itu modelnya. Ya, Sir Eric juga sedang belajar, sedang mempelajarinya, dan kita belajar bersama-sama ya. Oke, Nak. Dan ya,
mengenai mengerjakan tes. Nah, ini dia nih, Sir Erik juga ingin ingin memberikan semacam apa ya, nasihat ya buat anak-anak ya mengenai mengerjakan tes dan ulangan di kemudian hari ya. Seperti yang sudah anak-anak ketahui, kita menggunakan Google Form, bukan? Ya, menggunakan Google Form dan biasanya akan diberikan semacam peraturan sederhana ya, bahwasanya anak-anak hanya diperbolehkan mengerjakan satu kali, betul ya? Anak-anak hanya diperbolehkan mengerjakan satu kali saja. Nah, itu yang ingin Sir Erik sampaikan kepada anak-anak. Jadi, ya, mengenai mengerjakan tes dan ulangan di kemudian hari, ya, menggunakan Google Form, ya, itu yang tulisan merah itu, sekiranya setiap anak cukup mengerjakan satu kali saja. Ya, setiap anak cukup mengerjakan satu kali saja. Ya, 32 kali ya, cukup satu kali saja. Ya, anak-anak sekalian. Oke, nah berikutnya. Ya, ini dia nih. Sir Erik ingin berbagi tentang arti kata menirukan. Arti kata menirukan. Itu Sir Erik ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kata menirukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada beberapa hal itu, ada beberapa kata meniru, ya, itu melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain, ya, melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain, ya, mencontoh atau meneladan, ya. Nah itu ada nomor 2 ya, misalnya si guru mengatakan kuda, gitu ya, lalu murid bersama-sama menirukan ya, kuda itu juga ya, ya. Dan itu yang di bawah menirukan, ya, artinya adalah mengikuti contoh, ya, mengikuti contoh. Nah, anak-anak, mengapa Sir Erik merasa perlu untuk menggambarkan ini ya, membagikan ini kepada anak-anak? Karena Sir Erik menemukan beberapa anak yang sepertinya loh ya, sepertinya anak-anak, sepertinya beberapa anak ini kurang sabar, ya, kurang sabar dalam menirukan, ya, kurang sabar dalam mendengarkan dan kurang sabar dalam menirukan. Alhasil, ya, hasilnya mirip pun tidak, ya, mirip pun tidak, ya, jangankan kok persis, ya, mirip pun tidak, ya. Tadi seperti yang diterangkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya meniru adalah melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain. Jadi kalau anak-anak menirukan Sir Erik, ya harapan Sir Erik adalah anak-anak menirukan seperti yang Sir Erik kerjakan. Betul ya? Menirukan seperti yang Sir Erik kerjakan. Ya, anak-anak tentunya diharapkan menirukan persisnya, ya, sepersis yang Sir Erik kerjakan. Kalaupun tidak persis, mirip pun tidak apa-apa. Ya, mirip pun tidak apa-apa. Ya, persis itu berarti semuanya sama. Tapi kalau mirip, ya mungkin selisih sedikit lah, berbeda sedikit, ya, berbeda sedikit, tapi tidak kentara perbedaannya. Mirip, ya, mirip. Sir Erik tidak mempermasalahkan. Ya, kalau sudah bisa mirip, Sir Erik sudah lega. Ya. Tetapi sayangnya ada yang tidak mirip, ya, atau mungkin mirip pun tidak, ya. Nah, kalau mirip pun tidak, ya, atau tidak mirip sama sekali, kemungkinan loh ya, kemungkinan. Ini menurut pengalaman Sir Erik ya, sebagai pemain drum, sebagai pemain musik, kalau tidak mirip dengan contohnya, kemungkinan ya
kemungkinan anak-anak tidak melihat contohnya. Ya. Mirip pun tidak. Kalau mirip pun tidak, kemungkinan besar anak-anak tidak melihat contohnya. Ya. Nah, kalau tidak melihat contohnya, ya nggak mungkin bisa persis, ya kan? Sama pun tidak, mirip pun tidak, namun tidak melihat contohnya, ya kan? Nah, yang Sir Erik harapkan dari anak-anak adalah lihat contoh Sir Erik, sabar. Ya. Sir Erik tidak bosan mengingatkan anak-anak untuk sabar dalam mendengarkan, sabar dalam mencontoh, sabar dalam menirukan. Balik lagi di pelajaran kelas 2. Sir Erik sudah pernah menggambarkan itu di salah satu video pelajaran Sir Erik. Ya, yang ada orang yang telinganya besar itu loh, nak. Masih ingat ya? Ada orang yang telinganya besar. Nah, itu dia. Ya. Yang nomor satu, telinga dulu. Dengarkan dulu, simak dulu. Bagaimana pengucapannya? Bagaimana kecepatannya? Bagaimana pelafalannya? Ya. Nah, itu dia. Simak dengan sabar, ya. Nah, berikutnya ada hal, ini tunggu. Sir Erik gambarkan lagi ya. Sir Erik gambarkan lagi. Menirukan itu seperti apa? Sir Erik pakai kacamata Sir Erik sebagai pemain drum, ya. Sir Erik punya guru. Ya, guru drum Sir Erik ada beberapa ya. Yang dari Amerika pun juga ada. Tetapi Sir Erik pakai pakai pengalaman Sir Erik sewaktu Sir Erik belajar drum dengan Bapak Gilang Ramadan. Ya, itu guru Sir Erik, guru besarnya Sir Erik. Ya. Nah, Sir Erik pernah belajar menirukan apa yang Bapak Gilang Ramadan lakukan, ya, di drum set. Yang namanya menirukan, ya persis. Sir Erik mencoba persis menirukan apa yang Bapak Gilang Ramadan mainkan. Kalau Pak Gilang memainkan 8 pukulan, ya Sir Erik main 8. Ya. Jangan sampai kurang. Lebih pun jangan. Harus pas 8. Wong namanya menirukan. Ya kan? Kalau Bapak Gilang Ramadan bermain dengan kecepatan 150, ya Sir Erik harus main 150. Jangan sampai kurang, dan juga jangan sampai lebih. Ya, nah, bisa membayangkan ya. Kalau misalnya Bapak Gilang Ramadan memukul bass drum yang gede itu, ya, memukul bass drumnya misalnya 5 kali, ya Mr. Erik, ya Sir Erik 5 kali juga, bass drum juga, ya. Jangan sampai malah Sir Erik memukul yang lain. Kalau memukul yang lain beda, ya, bukan meniru itu namanya, tapi buat sendiri, ya kan. Nah, seperti itu, nah. Apapun yang dilakukan contohnya, kerjakan. Ya, kerjakan, lakukan seperti contoh. Ya. Berikutnya, apa yang Sir Erik siapkan bagi anak-anak? Oh, ini, ya. Sir Erik menemukan sesuatu di internet kemarin, ya, yang sehubungan dengan menyimak, ya. Nah, ini Sir Erik kasih tugas sederhana ya. Sir Erik kasih tugas sederhana, kalian salin ini. Ya, salin halaman ini. Catatlah halaman ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ya, ini. Ya. Catatlah halaman ini di buku catatanmu. Nah, pakailah huruf besar semua seperti contohnya. Ya, pakailah huruf besar semua. Tulis dengan ukuran besar kalau perlu ya. Make no mistake, listening is key to avoiding errors. Ya, itu dicetuskan oleh orang yang bernama Chris Thurmond. Ya, itu beliau sepertinya dari Australian Institute of Management, Western Australia. Ya, nah itu cocok dengan apa yang kita selama ini kerjakan, ya anak-anakku sekalian ya. Ya, make no mistake, tidak membuat kesalahan. Listening is key to avoiding errors. Ya, itu terjemahannya ada di bawahnya kira-kira seperti ini. Menyimak
atau mendengarkan dengan seksama atau memperhatikan adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Ya, anak-anak bisa catat ini, ya, supaya itu jadi pegangan anak-anak untuk belajar bahasa. Ya, sebenarnya mungkin juga tidak untuk bahasa saja ya, bisa untuk yang lain. Ya, listening is the key, kunci. Ya, anak-anak tahu kunci ya, yang digunakan untuk membuka sesuatu. Ya, kalau sampai kuncinya keliru, ya nggak bisa buka ya, tidak bisa digunakan untuk membuka pintu, ya tidak bisa digunakan untuk memasuki sebuah ruangan. Ya, jadi sekali lagi listening, ya mendengarkan dengan seksama ya, atau memperhatikan adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Menghindari tahu ya, ya menghindari, wah gitu ya. Oke. Nah, jangan sampai kesalahannya terjadi. Ya. Nah, catat ya ini ya. Dicatat, ini tugas sederhana. Tidak perlu dikumpulkan, catat dulu. Ya, catat dulu. Tidak perlu dikumpulkan. Ya. Nah, saya pengen lihat ini. Ya, nanti apakah anak-anak sudah memperhatikan Sir Erik belum? Ya, oke. Ini ya. Catatlah halaman ini di buku catatan Muna. Pakailah huruf besar semua ya, seperti yang dicontohkan. Kalau perlu ukurannya juga gede sekalian ya, biar anak-anak selalu ingat tulisan ini ya. Oke. Lalu berikutnya, nah ini dia. Kesalahan dasar dalam belajar bahasa ya. Secara alamiah dalam hal ini ya, Nak ya. Kuping. Ya. Sejak dari kelas 1 ya, kita sudah sangat-sangat sering belajar bahasa dengan mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan. Ya, hanya itu caranya. Ya, belajar secara alamiah seperti itu. Sudah banyak contohnya. Sir Erik lihat ada beberapa dari antara kalian yang bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya, yang bahasa Inggrisnya luar biasa. Baru kelas 3, enggak? Ya, baru kelas 3. Ya. Di kelas 2 dan kelas 1 juga ada beberapa. Luar biasa, Sir Erik mengatakan. Ya. Mereka tidak pernah belajar tata bahasa, tidak pernah belajar grammar yang aneh-aneh, tidak pernah belajar baca yang aneh-aneh, tetapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya. Ada beberapa dari antara anak-anak ya yang sangat-sangat luar biasa bahasa Inggrisnya. Di kakak kelas 4 juga Sir Erik menemukan beberapa. Ya, tanpa harus belajar tata bahasa macam-macam. Enggak. Ya, hanya dengan mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan, mendengarkan, menirukan. Cuma kan gitu. Nah, ini kesalahan dasarnya. Ya. Kesalahan yang sangat-sangat mendasar. Ya. Nah, ini dia. Pakai bahasa Inggris ya, Nak ya. Students start making errors in learning language when they stop listening carefully. Setelah diulang. Students start making errors in learning language when they stop listening carefully. Students start making errors in learning language when they stop listening carefully. Para murid mulai membuat kesalahan dalam belajar bahasa ketika mereka berhenti ya menyimak dengan seksama. Jadi kesalahannya dimulai ketika anak-anak berhenti menyimak dengan seksama. Ya, sudah mulai terjadi kesalahan di sana. Ya, Nak ya. Nah, anak-anak mesti belajar memahami ini. Seketika anak-anak sudah tidak lagi memperhatikan, itu sudah salah. Ya, kesalahannya dimulai saat anak-anak berhenti menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan ketika anak-anak salah ucap, bukan. Bukan ketika anak-anak salah tulis, bukan juga. Bukan ketika anak-anak salah menjawab pertanyaan, bukan juga. Tetapi justru
dimulai ketika anak-anak ya berhenti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, berhenti menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kesalahan mendasarnya. Nah, mudah-mudahan setelah anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa mulai belajar lebih sabar lagi, ya, dalam menyimak, lebih sabar lagi, sehingga nanti di proyek berikutnya, ya, tidak akan ada lagi, mudah-mudahan ya, tidak akan ada yang harus mengulang karena salah ucap, ya, salah dalam mengucapkannya, ya, oke. Nah, sejauh ini ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari sejauh ini, ya, ini excuse me untuk mengatakan permisi, ya, atau menarik perhatian seseorang. Lalu how are you doing untuk menanyakan kabar dalam situasi, dalam keadaan menyapa atau greeting seseorang, ya. Lalu memperkenalkan diri, my name is, I am from class, my number is, ya. Lalu untuk memberitahukan saya hadir, ya, dengan mengatakan I am present. Lalu ungkapan mengatakan here is untuk menunjukkan tugas, ya, menunjukkan sesuatu dalam hal ini. Lalu thank you, ya, untuk mengungkapkan rasa terima kasih, ya, itu ada di sana, ya. Ungkapan yang sejauh ini sudah kita latih, ya, sudah anak-anak kenal, ya. Nah, lalu untuk pemakaian noun, action, verb, noun sejauh ini, ya, itu ada 8, ya, dibagi menjadi berapa itu? Ada 3, ya, ada 3, ya, 3 bagian, ya. Nah, yang pertama ini sudah kita kenal sejak dari kelas 2, ya, sudah kita kenal sejak dari kelas 2, ya. Dan juga mengatakan tidak, ya, sudah kita kenal juga sejak dari kelas 2, ya. Lalu pertanyaan apakah, ya, pertanyaan apakah, do you and verb base, ya. Masih ingat, ya, kita pernah mengerjakan tugas seperti itu di kelas 2, ya, sudah pernah, ya. Lalu berikutnya, ya, kita mempelajari ini di kelas 2 sudah ada, dan di kelas 3 kita ulang lagi, ya, penggunaan can dan cannot, ya, untuk mengungkapkan kebisaan sekaligus mengungkapkan ketidakbisaan, ya, anak-anakku. Lalu yang ketiga, ini yang kita pelajari di kelas 3 ini, ya, baru saja kita alami itu, ya. Nah, nanti untuk sisa KD, ya, sisa KD yang belum kita jalani, ya, kan masih ada 2, ya, masih ada 2 KD yang belum kita jalani. Kita bisa kembali ke atas sebentar. Nah, ya, kita sudah menjalani ini, ya, kita sudah menjalani yang Sir Eric kasih warna biru itu. Jadi masih kurang 2 lagi, ya, masih kurang 2 KD lagi. Nah, untuk KD sisa yang belum kita jalani, nah ini dia. Nanti ada penambahan sedikit, ya, sedikit aja, sedikit, ya. Nanti ada tambahan expressions, ya, ini expressions of hope, ya. Sir Eric sudah memberikan contohnya, sewaktu Sir Eric memberikan ulasan, memberikan tinjauan kepada setiap tugas anak-anak. Sir Eric kadang-kadang mengatakan itu expressions of hope, ya. Dan juga nanti ditambahkan taking leave, pamit, ya, taking leave, pamit. Lalu nanti tentang penggunaan noun, action, verb, noun, ya, itu nanti akan dimantapkan lagi, ya. Jadi masih dengan noun, action, verb, noun, ya.
dengan menggunakan 8 ini, ya, dengan menggunakan 3 model ini, ya, dengan menggunakan yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi ada kalimat sebenarnya kalau diperas lagi ya, cuma ada 4 sebenarnya. Positif, ya, yang I like cheese itu, ya, dan juga I can play ball, ya, itu sama-sama positifnya. Ya. Lalu penggunaan negatif, ya, I do not eat candy misalnya, dan juga I cannot make omelet, ya, itu juga negatif ya, do not dan cannot. Lalu yang ketiga, pertanyaan apakah do you, ya, pertanyaan apakah do you itu yang ketiga, ya, do you need pencil, itu yang sudah kita kerjakan di kelas 2. Dan yang keempat, pertanyaan dengan kata tanya, ya, untuk detailed answers, untuk pertanyaan yang lebih lengkap, ya, menggunakan what, when, where. Jadi ada 4 model, positif, negatif, pertanyaan apakah do you, dan pertanyaan dengan kata tanya what, when, where. Jadi cuma pakai 3 saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Oke. Nanti kalau sudah anak-anak paham, di kelas berikutnya, di level berikutnya, misal menggunakan kata tanya yang lain, tidak bakal masalah. Ya, tidak akan ada kesulitan, ya, karena sudah ngerti dasarnya seperti apa. Jadi anak-anak, kita mainnya tetap noun, action, verb, noun. Cuma 1 itu, tetapi jadi 4 model. Ya, jadi 4 model. Nah, ini dia nih. Jadi nanti Sir Erik tinggal memantapkan saja. Tinggal memantapkan saja. Ya. Nah, sekaligus memperkenalkan verbs yang baru. Kata kerja yang baru. Ingat, kita balik ke falsafah belajar kita. Ya kan? The life of a sentence lies on its verb. The basis of all written or spoken communications is sentence. Ya. Jadi mau tidak mau, ya, untuk membuat kalimat harus wajib membutuhkan kata kerja. Ya, tidak bisa, tidak harus butuh kata kerja untuk membuat kalimat. Apalagi jika anak-anak terlibat dalam situasi yang resmi, yang formal, yang resmi di sekolah, di kantor, ya kan? Nah, anak-anak diharapkan untuk mengatakan, untuk berkata-kata dalam kalimat, ya. Menulisnya pun kalau semisal ada tugas menulis juga harus kalimat, ya. Dasarnya sudah sertifikasi, ya, sudah sertifikasi, ya. Nah, tentunya sambil memperkenalkan verbs yang baru, ya, itu nanti tentunya juga ada nouns yang baru, ya, menyesuaikan dengan verbs yang digunakan. Ya, nanti pasti ada saling mencocokkan, ya. Ada verbs yang baru, tentunya ada noun yang baru juga, ya, supaya cocok ceritanya, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian yang Sir Erik bisa sampaikan pada pertemuan pada hari ini, ya. Berikutnya, Pak. Nah, sudah selesai, ya. I hope you enjoy the class. I will see you soon. Nah, ini dihafalkan, ya. Oke, itu adalah termasuk taking leave, pamit, ya. I will see you soon, itu termasuk untuk pamit. Nah, anak-anak bisa hafalkan itu, ya. Nah, tugasnya, nak, saya ulang, tugasnya cuma 1, ya. Nih, mencatat halaman ini, ya, di buku catatanmu, pakailah huruf besar semua, ya, seperti contohnya, dan anak-anak boleh menulis dengan ukuran yang gede sekalian. Biar berkesan, ya, biar berkesan buat kapanpun, itu untuk kapanpun loh, ya, tidak cuma untuk menghadapi Sir Erikson, bukan, itu untuk kapanpun, ya. Begitu anak-anak sudah tidak menyimak, udah pasti akan terjadi kekeliruan, ya. Oke, jadi itu kuncinya. Oke, nah, selesai untuk hari ini, ya. Tidak ada pengumpulan tugas, ya, itu kerjakan dulu, ya. Tidak ada pengumpulan tugas. Nanti kalau sudah sudah komplit, ya, nanti baru Sir Erik berikan arahan untuk pengumpulan tugas, ya. Tetapi untuk hari ini tidak ada pengumpulan tugas,
Ya. Oke, anak-anakku sekalian, selesai sudah ya. Jam berapa ini? Wow, 12.51 ya. Ya, jam 12.51. Ya, karena Erik baru bisa membuat video pembelajaran ya di jam-jam seperti ini, nah ya. Nah, anak-anakku, sekiranya apa yang Erik sampaikan ini berkesan di hatimu. Ya, kalau berkesan, ya sampai kapanpun akan selalu ingat ya. Dan Erik berharap jangan ada yang skip. Ya, ikuti runtut apa yang Erik sampaikan. Ya, karena kalau anak-anak tidak melihat dengan runtut, rugi mestinya ya. Ya, anak-anak rugi. Ya, tidak mendapatkan apapun dari Sir Erik kalau anak-anak tidak melihat secara runtut. Ya, dan juga Sir Erik umumkan ya, yuk bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas, ya masih ada waktu. Sir Erik tunggu ya, the big project one, ya sediakan waktu untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu, thank you so much untuk segala kebersamaannya, kerjasamanya yang sangat luar biasa. Saya menikmati hasil karya anak-anak, banyak yang luar biasa. Wow, keren banget. Ya, Bapak dan Ibu juga, wow, awesome, fantastic, incredible. Ya, terima kasih. Saya pamit, kita ketemu di kesempatan berikutnya minggu depan ya. Bye-bye. I will see you soon. God bless you all. Amen.